Oke, semoga suara saya terdengar. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara Mari Belajar IT ya, ketika kita belajar IT dalam kerangka waktu 60 menit ya, oke. Dan untuk episode kali ini kita akan bahas tentang AWS Toolkit di Visual Studio Code. Teman-teman yang baru bergabung dan pengen tahu apa itu Mari Belajar IT, Mari Belajar IT adalah segmen singkat untuk belajar IT dan IT-nya tetapi IT yang lebih deep ya, IT yang lebih ke arah software development atau software engineering. Kalau di episode yang lalu kita udah belajar tentang bagaimana cara menggunakan AI toolkit, sekarang kita akan bicara bagaimana menggunakan satu toolkit yang dikembangkan oleh AWS di Visual Studio Code. Jadi kita mulai aja ya teman-teman. Terima kasih sekali yang sudah bergabung. Bagi rekan-rekan yang nanti dalam proses pembelajaran ini ingin belajar lebih lanjut, bisa menghubungi teman-teman Mari Belajar. Ataupun kalau teman-teman yang punya pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan, bisa langsung di kolom chat ya, atau raise hand terlebih dahulu. Oke, kita mulai aja karena sesinya cukup singkat, 60 menit. Jadi artinya kita akan selesai sekitar pukul 10 lebih 7 menit. Yuk kita mulai. Oke, jadi kita tahu ya kemarin kita sudah bahas juga kalau di episode yang lalu kita udah bahas tentang Visual Studio Code, kemampuannya dan kehebatannya. Dan kali ini kita akan belajar tentang apa itu AWS Toolkit. Mengapa AWS Toolkit itu ada. Dan kita juga akan belajar tentang fitur-fitur yang ada di AWS Toolkit. Setelah itu kita akan langsung praktik penggunaannya AWS Toolkit. Kalau teman-teman pengen nyoba AWS Toolkit ini ya, saya nanti akan ada beberapa video tutorial yang nanti teman-teman bisa lihat dan juga bisa coba praktekkan ya. Oke, tapi itu akan saya sampaikan di sesi akhir supaya teman-teman nanti bisa fokus dulu untuk pemaparan terkait dengan AWS Toolkit. Jadi kalau kita bicara AWS Toolkit, sebenarnya kita bicara satu hal yang paling penting dalam perkembangan saat ini. Apa itu? Yaitu perkembangan berbasis cloud. Jadi di dunia ini banyak banget toolkit-toolkit untuk pengembangan cloud. Ada Azure, ada AWS, ada Google dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan cloud, ya terutama menggunakan cloud untuk komputasi, misalnya untuk hosting web, untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mendeploynya, meng-create sebuah solusi microservices atau solusi layanan web yang diakses oleh aplikasi lain, ya, menjual solusi misalnya single sign-on untuk perusahaan lain, atau apapun itu, ya, menghosting e-learning model, maka kita mengalami satu hal yang kalian pasti sering alami. Apa itu? Kita mengalami sesuatu yang kita sebut dengan vendor lock, ya, vendor lock, ya, oke. Vendor lock itu intinya apa sih? Kalau kalian sudah ada di cloud-nya si AWS, kemudian pindah cloud-nya ke Azure, itu ya lumayan juga usahanya gitu ya, seperti itu. Jadi ada usaha-usaha yang ekstra untuk melakukan itu. Nah, gimana untuk memudahkan ini? Maka memudahkan ini salah satunya adalah menggunakan toolkit. Toolkit itu memudahkan kita untuk melakukan aktivitas deploy dari solusi satu ke solusi yang lain ke platform cloud yang berbeda. Nah, toolkit ini ada macam-macam dan kali ini kita belajar AWS Toolkit dulu ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita belajar Azure Toolkit. Oke. AWS Toolkit ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena dia fokusnya itu spesifik. Jadi kalau dibanding dengan Azure Toolkit yang fokusnya itu lebih broad atau lebar, semuanya ada, AWS Toolkit ini justru fokusnya untuk spesifik. Fokusnya mereka kenal dengan konsep SAM atau SAM. SAM itu artinya Serverless Application Model. Loh, kok AWS Toolkit cuma fokus untuk itu? Kenapa bukan fokus yang lain, misalnya untuk pengembangan deploy Elastic Beanstalk atau platform pasnya AWS ya. Kenapa nggak fokus ke deployment ke VM dan sebagainya ya. Itulah alasannya kenapa AWS Toolkit lahir. AWS Toolkit itu pengen fasilitasi satu konsep yang namanya Cloud Native ya, Cloud Native. Cloud Native ini apa? Atau CN ini apa? Cloud Native ini memungkinkan teman-teman pindah dari satu platform ke platform cloud yang lain tanpa ada perubahan kode. Itu membantu banget bagi developer yang tiba-tiba bosnya hari ini pengen Azure, besok pengen AWS. Nah, gitu ya kira-kira ya. Teman-teman bisa bayangkan itu. Nah, kalau kita bicara sebenarnya proses SDLC sendiri, teman-teman pasti paham dong. Di SDLC itu ada yang kita sebut dengan distribusi atau deployment. Nah, deployment ini umumnya dihandle oleh aplikasi pihak ketiga. Misalnya kita pakai Zira untuk deployment, kita pakai Terraform untuk creating infrastructure, kita pakai misalnya Azure DevOps untuk creating pipeline. Nah,
SDLC kayak gitu kan kompleks untuk beberapa perusahaan yang kecil dan baru memulai. Nah, AWS Toolkit ini mempermudah dengan menggunakan SAM dan terintegrasi dengan SDLC. Jadi teman-teman pengen itu develop, debug, testing, sampai deploy, itu bisa pakai AWS Toolkit. Ya, intinya sih itu. Tapi AWS Toolkit ini memang didesain untuk teman-teman yang baru ya, atau teman-teman yang mungkin punya small company aja, 3 atau 5 orang. Begitu dan 6, 12, ya saya sih saranin pakai Azure DevOps saja, atau pakai Jira. Tapi kalau teman-teman ngerasa, saya pengen lebih yang sederhana, teman-teman bisa pakai AWS Toolkit ini. Ya, jadi integrasi dengan Azure DevOps atau layanan DevOps itu belum tentu nggak harus kalian lakukan ya, untuk langkah-langkah kecil untuk buat aplikasi. Nah, aplikasinya sendiri itu adalah aplikasi yang basisnya serverless application model atau dikenal dengan SAM. SAM itu apa sih? SAM itu secara sederhana kalian bisa bayangkan ya, yang namanya serverless ya, cloud native itu kata kuncinya adalah serverless. Serverless itu seperti apa sih? Serverless itu secara sederhana adalah bukan berarti nggak ada server ya, tapi proses proses model cara perhitungannya itu berbeda dengan server base. Jadi sebenarnya serverless ini kalau kalau masuk ke ranah teknis ini totally wrong ya secara konsep ya, totally wrong. Kenapa totally wrong? Karena yang namanya serverless itu sebenarnya servernya masih ada. Yang beda adalah proses yang kita sebut dengan eh, tata kelola billingnya aja. Jadi kalau serverless itu tata kelola billingnya itu per panggilan, beda dengan server base. Server base kalian punya VM, pengen dipakai nggak dipakai, kalian tetap bayar untuk compute, ya, storage, network, ya, seperti itu. Kalau serverless ini, kalau kalian nggak pakai itu, artinya dia cuma bayar untuk storage aja. Networknya nggak ada, compute-nya nggak ada. Jadi ini cerita yang hemat. Dan serverless ini salah satu komponen dari cloud native. Sayangnya kita nggak bahas cloud native ya. Mungkin nanti kalau ada course khusus development cloud native di Mari Belajar, kalian bisa join. Karena mungkin belajarnya cukup lama. Mungkin sekitar 3 sesi pertemuan gitu ya. Nah, balik lagi, karena konsep serverless ini bisa mendukung cloud native, akhirnya AWS fokusnya cuma untuk serverless application model. Creating serverless application model. Nah, serverless application model itu seperti apa sih? Serverless application model itu kalau saya boleh bilang, itu seperti yang dipakai oleh Netflix. Netflix itu pakai serverless application model. Kalau kalian perhatikan, Netflix itu mengadopsi konsep microservices. Microservices sendiri terbagi dari service-service kecil yang saling berinteraksi untuk salah satu untuk streaming, salah satu untuk creating list, salah satu untuk recommendation, dan sebagainya. Jadiin satu. Nah, itu serverless. Jadi kalau pengen tahu implementasi SAM yang paling keren itu ada di Netflix. Dan Netflix sendiri pasti dipakai oleh, pasti makainya AWS. Jadi, the number one AWS customer is Netflix. Dan kalian tahu, even di pasar saham pun Netflix itu sahamnya itu 5 kali lebih besar dari sahamnya AWS ya. Jadi kalian bayangin. Makanya kalau bicara-bicara gosip nih ya, gosip-gosip IT, kalau pengen bikin AWS kalah gampang. Microsoft beli Netflix atau Google beli Netflix, pasti AWS collapse ya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ya ke AWS Toolkit. Jadi saya sekarang sudah masuk ke Visual Studio. Saya sudah masuk ke Visual Studio. Di sini saya masuk ke Visual Studio ya teman-teman ya. Oke, ini masuk ke Visual Studio. Jadi saya langsung aja demo ya, supaya teman-teman bisa nyoba juga. Kalian harus install Visual Studio dulu. Terus kamu bisa fokus ke extension yang ada di sini. Jadi saya fokus extension di sini. Kalian search AWS Toolkit, ya, AWS Toolkit. Nanti kira-kira seperti ini, ya. Ini AWS Toolkit. Jadi AWS Toolkit itu adalah toolkit yang hadir di Visual Studio Code dan Visual Studio 2022 yang paling terakhir lah pokoknya. AWS Toolkit ini bantu kalian untuk tadi SDLC yang mudah. Oke, kita lihat ya. Setelah kalian install gitu ya, kalian bisa lihat di sini ada beberapa fitur-fitur yang menarik ya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi saya fokusnya ke instalasi dulu. Setelah kalian install, terus kalian perlu ngapain? Fiturnya sih lumayan oke ya. Pertama, dia punya yang namanya Amazon Q and Code Whisper. Amazon Q ini kayak GitHub Copilot-nya Microsoft. Jadi kalian kalau pengen aktifin ini bakal barengan jalan sama Copilot. Kalau saya pribadi sih kalian pilih salah satu aja, mau Amazon Q atau Copilot. Kalau saya pilihnya GitHub Copilot dong, karena ya saya lebih suka develop di mana-mana gitu ya, seperti itu, nggak harus platform Amazon. Tapi kalau kalian cuma develop platform Amazon, diaktifkan deh Amazon Q-nya. Nah, nanti kalau kalian udah install, itu di bagian sini ada AWS nih, di menu sebelah kiri ada AWS ya.
Di menu sebelah sini ada AWS. Itu artinya kalian sudah bisa akses layanan AWS Toolkit. Nanti mungkin kalau kalian lihat di sini juga ada Azure ya. Nah, ini juga ada Azure Toolkit ya. Nanti kalian bisa tahu juga apa bedanya. Kita belajar AWS Toolkit dulu, nanti mungkin di bulan depan kita belajar Azure Toolkit supaya kalian punya open mindset gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, fitur yang menarik berikutnya adalah Thread Composer. Jadi kalau kalau misalnya aplikasi kita itu sudah di host di sana di AWS, terus tiba-tiba aplikasi kita itu mengalami serangan-serangan seperti DDoS dan sebagainya, di AWS itu ada layanan CloudWatch yang kerjaannya ngerekamin log. Nah, hasil salah satu keluaran log itu adalah Thread Composer. Thread Composer ini ngasih ngasih semacam kesimpulan, ngasih semacam reporting. Itu software kamu diserang sama berapa orang, ada ancaman keamanan nggak, ada vulnerability access nggak, ada vulnerability issue nggak, sorry. Kalau ada vulnerability issue, dia akan tampilkan situ. Dan di sini udah integrated loh di AWS Toolkit. Jadi kalau kalian nanti aplikasinya sudah jalan, itu kalian nggak harus ngecek ke server untuk lihat kondisi server. Cukup buka di Visual Studio Code. Nah, makanya AWS Toolkit bilang ini SDLC ya. Oke. Yang berikutnya adalah infrastruktur composer. Nah, infrastruktur composer ini udah lama sih di AWS, tapi kalau ngedrag and drop-nya itu di Visual Studio Code itu artinya keren. Maksudnya gini, kalian bisa deploy, ya, kalian bisa deploy pakai drag and drop, ya. Saya perlu Lambda, saya perlu S3, saya perlu DynamoDB, saya perlu apapun. Kemudian di-link-kan interface ke interface-nya, terus kalian generate IAC, infrastruktur as a code. Kemudian IAC-nya bisa dijalanin, ya, bisa dijalanin langsung deploy ke AWS. Nah, pada saat itu nanti bisa sinkronisasi ya, bisa sinkronisasi. Ya. Nanti kita lihat lihat ini. Jadi infrastruktur komposer ini bantu banget pada saat kalian pengen deploy solusi, tapi deploy solusinya ruwet banget gitu ya. Misalnya deploy solusi ruwet banget tuh kalau microservice kan banyak service-nya ya. Nah, kalau ruwet banget, kalian bisa pakai infrastruktur komposer. Jadi kira-kira seperti itu. Oke ya. Kemudian ada code katalis juga. Kalau code katalis ini sih saya bilang itu mirip seperti apa ya? Mirip seperti eh, Azure DevOps sih ya, oke. Jadi kayak kita pengen build, develop dan sebagainya itu pakai code Catalyst. Oke, ya, oke. Itu dulu installnya kita berhasil. Jadi kalau kita udah install, kita akan punya menu di sini. Kalau teman-teman ada kesulitan install atau mengalami isu, kabari aja di kolom chat ya. Oke. Installnya kecil kok nggak banyak-banyak ya. Oke. Kemudian setelah itu, sorry, sorry teman-teman. Oke, close dulu. Kok close? Harusnya saya waiting ya. Nah, kemudian berikutnya setelah kita udah menginstal, kita akan melakukan konfigurasi AWS Toolkit. Kita konfigurasi ya AWS Toolkit-nya ya. Oke, kita konfigurasi AWS Toolkit. Cara konfigurasinya gimana? Kamu klik AWS-nya di situ, terus kemudian kamu kalian pilih menu Open Walkthrough. Ya, Open Walkthrough. Ya, Open Walkthrough dulu. Oke. Begitu Open Walkthrough, di sini kalian punya berapa prerequisite yang harus kalian pasang. Yang penting ada dua. Kalau pengen yang ketiga itu opsional. Yang pertama install AWS CLI. Kalian cuma klik ini ya, install AWS CLI, nanti dia akan install secara uh, online, dia langsung download ya AWS CLI. Terus setelah itu ya, ini masih ada bugs ya. Makanya saya mau kasih tahu kalian di sini. Ya, masih ada bugs. Bugsnya adalah setelah kalian download nggak akan keluar seperti ini. AWS is already installed, nggak akan keluar. Keluarnya pasti error. Nah, kenapa kalian error? Nanti kalau ngalami seperti itu, saya juga udah siapin videonya sih, tapi nanti ya di akhir ya. Nah, itu kalian harus nambahin path untuk personal kalian. Jadi masuk ke environment variable, search aja environment variable di Windows ya. Kemudian klik environment variable, jangan lupa di bagian path ini, kalian masukin nih, program file Amazon AWS CLI v2. Ya, oke, Amazon ini ya. Itu didapat dari mana sih? Jadi ini ada isu di AWS-nya sih sebenarnya, bukan di Windows-nya. Jadi pas AWS install, dia lupa nambahin path. Dia lupa nambahin path. Path-nya cuma ditambahin di sistem variabel. Nah, gitu. Ya ini nih, ada ya kan? Kalian bisa lihat ya. Jadi yang kalian lakukan, kalian copy ini, ya, terus ditambahin ke sini. Nah, ya, oke. Ini ya, AWS CLI ya. Oke. Nah, itu ya. Saya coba copy salah satunya ya. Ini kan ada nih, ada dua nih. Kalian bisa lihat ada dua ya. AWS Amazon ya, ini dia. Saya edit, saya copy, gitu ya, saya oke. Kemudian saya ini user variable for user. Jadi si AWS-nya lupa tuh
nggak nambahin path untuk pengguna. Sementara di Windows kan udah semakin secure ya. Sistem variabel tuh cuma bisa diakses oleh Windows-nya. Kalau penggunanya dia pakai user variable. Oke, jadi kalau sekarang ya Windows itu sudah berbeda lah, sudah sangat dewasa gitu ya. Nah gitu ya, teman-teman bisa lihat ini. Kalau udah, maka kalian akan dapat seperti ini. Ya, ciri-cirinya gampang. Kalian masuk ke command prompt gitu ya. Atau kalau kalian masuk command prompt sih, kalian ke sini aja ya, view terminal nih. Nah, terminal, oke. Terus kalian panggil aws dash dash version. Nah ini ya, oke. Nah, nanti keluar tuh. Windows 11/X, nah MD64 udah, berarti udah ke jalan. Oke ya. Oke. Berikutnya, yang konfigurasi kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian install SAM CLI. Serverless Application Model CLI. Jadi ini CLI khusus untuk Serverless Application Model. Lagi-lagi Serverless Application Model ini perlu kalau kalian perlu untuk mendeploy aplikasi berbasis microservices atau cloud native tadi. Caranya gampang, install juga SAM CLI. Nanti kalau udah ya, nanti kalau udah teman-teman akan memperoleh informasi AWSM is already installed. Ya. Oke, AWSM is already installed. Udah kalau gitu. Kalau di sini nggak ada isu. Installernya cukup keren, nggak ada isu sama sekali. Yang berikutnya adalah Docker. Nah, Docker ini apa? Teman-teman pasti tahu dong, kalau microservices itu rata-rata di-host dalam bentuk kontainer. Kenapa kontainer? Karena sangat efisien. Kita nggak perlu mikirin perbedaan konfigurasi, bla bla bla, dan bisa berjalan secara apa sih saya sebut secara virtual ya seperti itu. Jadi kalian harus install Docker juga, tapi sifatnya opsional. Kenapa sih opsional? Jadi kalau kalian nggak punya akses ke AWS langsung, ya, atau kalian pengen debugnya di lokal, kalian harus install Docker. Tapi kalau kalian debugnya langsung ke AWS, kalian bisa nggak install Docker. Caranya gimana? Kalian install namanya Docker Desktop, nanti itu akan terinstall. Jadi kalau cara installnya sebenarnya klik extension, kalian search aja Docker. Ya, kayak Docker nanti kalian install nih di sini buatannya Microsoft nih ya. Nah, ini. Nanti kalian install Docker. Nanti setelah sudah install kalian akan punya Docker Desktop. Nanti kalian akan punya Docker Desktop ini. Oke. Oh ya kalau teman-teman ada yang ditanyakan langsung put di kolom komen aja ya. Oke, supaya kalian paham gitu ya seperti itu. Nanti kalian akan punya Docker Desktop. Duh, mana sih Docker Desktop? Agak lama ya. Oke. Oh, dan saya mau cerita dulu, Docker Desktop juga gede sekitar beberapa giga karena full image. Ya, full image. Oke. Dan Docker Desktop ini perlu banget yang namanya WSL. WSL itu apa? WSL itu Windows Subsystem Linux. Saya ulangi lagi, WSL itu Windows Subsystem Linux. Oh, WSL itu apa sih? Kok Windows Subsystem Linux? Jadi kalau teman-teman yang baru tahu, yang nggak tahu, di Windows itu sekarang ada Linux-nya. Ya, betul. Di Windows itu sekarang ada Linux-nya. Oke. Saya akan buka ya di sini ya. Saya biar agak gede dikit ya. Oke. Kita akan lihat dulu saya punya WSL nggak. Saya ketik WSL. WSL. Ya, sebenarnya kalau udah kata kunci WSL-nya kuning itu sebenarnya udah ketahuan sih. WSL list. Nah, saya punya di sini subsystem for Linux distribution, Docker desktop default. Nah, ini ya. Kita help ya. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi WSL itu bisa kalian install Linux atau install Docker. Docker is based on Linux also gitu ya. Bisa nginstal Linux tanpa harus pindah ke virtual machine. Jadi kalau zaman dulu, saya ingat banget waktu saya mahasiswa, kalau saya pengen pindah ke platform Linux, itu saya harus dual booting, terus habis itu saya pilih mana yang akan saya install. Nah sekarang kalau cuma untuk coding aja, kalian bisa pakai WSL ini, ya WSL ini. Jadi WSL ini bisa diinstal. Ya. Nah yang harus teman-teman lakukan adalah di sini saya bisa WSL dash install. Oke, nah itu ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat ya, WSL install dia akan downloading Ubuntu. Nah, gitu. Jadi, kalau kalian udah punya Docker sih udah selesai. Nah, tapi ini saya juga install Ubuntu untuk apa? Untuk kebutuhan misalnya machine learning, training. Machine learning training, jangan trainingnya di Windows ya, pakai Ubuntu aja gitu, ya, lebih efisien gitu. Nah, tapi surprisingly Windows 11 semenjak Windows 10 pun udah punya kemampuan itu. Saya biarkan dulu. Nah, kalau udah, nanti kalian akan punya kira-kira Docker desktop-nya kira-kira seperti ini. Mana sih Docker desktop saya? Oke, sebentar, Docker desktop saya. Nanti kalian akan punya Docker desktop
kayak gini. Nah, kalau udah install Docker. Nah, kalau di sini ada tulisan engine is running, maka artinya sudah berjalan. Docker kita sudah berjalan, ya. Kalian artinya udah ready untuk meng-create AWS Toolkit, meng-create application SAM, baik itu di lokal ataupun di remote. Kalau di remote aja kalian nggak perlu Docker desktop ya, nggak perlu, karena cukup gede sih. Ya, saya pun ngerasa, gede banget gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, itu ya. Jadi itu instalasi dan konfigurasi. Ya, kalau ada pertanyaan atau diskusi langsung drop komen aja ya di situ. Oke, berikutnya kita akan bicara AWS Toolkit punya fitur apa aja. Tadi saya udah bilang, pertama pengembangan aplikasi serverless, cuma serverless. Sayangnya cuma serverless. Yang kedua, itu kita bisa debugging langsung ke lingkungan cloud. Jadi ini cukup keren sih, kalian bisa debug langsung ke lingkungan cloud. Jadi kalian bisa create development slot di sana ya pakai Lambda ya. Kalau serverless-nya AWS kan Lambda ya. Atau kalau pengen pakai ECR container ECS container services-nya AWS juga boleh ya, pakai EKS Kubernetes ya juga boleh. Pakai EC2 juga boleh ya. Bisa kalian debug langsung di situ. Yang ketiga, ini bisa langsung integrasi AWS CloudFormation untuk layanan cloud. Jadi kalian yang deploy-nya itu pakai basisnya YAML ya. YAML itu standar CloudFormation-nya AWS. Jadi infrastruktur as a code. Jadi create infrastruktur pakai kode, pakai script. Terus ada Amazon Q Code Assistant juga, tadi saya udah cerita, kalian bisa jalanin Code Assistant-nya, tapi saya nggak nyalain di sini, nyalain, nggak demo juga, tapi teman-teman Mari Belajar itu punya kursus khusus Amazon Q. Ya, jadi kalau kalian berminat untuk gabung, ada ada kursus juga untuk Amazon Q, dan itu memang mirip seperti ChatGPT sih, cuma di sini bisa bantuin kode kalian dan punya aktivitas yang lain bisa didukung Amazon Q. Oke. Dan yang terakhir tentu saja manajemen sumber daya AWS. Kalian bisa lihat sudah di region kalian ada sources apa saja, di stop, di start dan sebagainya. Ya, typical ya. Oke. Sekarang kita langsung mulai ke yang inti. Kita akan buat aplikasi berbasis AWS, tetapi kita akan coba buat namanya serverless application model. Nah, oke. Sebelum itu yakinkan ya, karena kita uh, pengen nyalain ininya juga, apa, nyalain Dockernya juga untuk local debug. Jadi kalian yakinkan Dockernya juga aktif di sini. Nah, kalau udah tulisan kayak gini, bla 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 nih, ini artinya udah aktif deh. Oke, itu ya teman-teman, lihat tuh ada, saya pernah deploy ke Azure, saya pernah deploy ke AKS dan sebagainya. Jadi si Docker ini udah ready dulu. Kalian ini harus jalan dulu. Oke. Oke. Saya cek, oh ini lagi masih install Ubuntu ya. Udah selesai nih ya. Sekarang saya coba lihat dulu ya. Oke. Developer sekarang udah lah, nggak usah pakai Linux gitu ya. Sekarang di sini udah di Windows udah ada udah ada WSL ya. Sorry, saya coba WSL list ya. Sudah ada. Oke, di sini saya punya desktop, Docker desktop dan Ubuntu. Nah, kalian harus yakinkan Docker desktopnya dalam posisi default ya. Karena kalau nanti Ubuntu yang default, misalnya nih, kalian habis training machine learning pakai Ubuntu kalian. Jadi kalau kalian punya hardware yang ada RTX-nya gitu ya, ada RTX-nya. Jadi PC kalian punya kebetulan gitu ya ada eh, apa sih namanya? Ada graphic card RTX-nya, kalian bisa langsung training pakai pakai untuk mesin learning kalian. Tinggal set default-nya ke Ubuntu. Tapi kita nggak bahas itu, nanti mungkin di sesi Mari Belajar IT yang lain kita akan coba training pakai Ubuntu di WSL. Oke, sekarang yakinkan itu Docker desktop-nya di posisi default. Nah, sekarang yang kita lakukan apa sih? Kita pilih ke AWS di sini, kemudian kita akan pilih Open Walkthrough. Ya, Open Walkthrough, saya scroll dot ini di bawah, kemudian kita pilih application template-nya. Nah, di sini. AWS sendiri udah ngasih beberapa pilihan application template. Di situ ada REST API. Jadi application template REST API ini cocok kalau kalian punya ya, punya solusi sekumpulan API yang pengen di-deploy. Misalnya nih, Mari Belajar punya kumpulan API untuk menerima
masukan, kemudian menerima hasil feedback form, dan menerima request pelatihan. Mereka create semua services itu, kemudian di depannya ada API gateway. Di belakangnya ada DynamoDB untuk nyimpennya. Nah, gini. Jadi, begitu kalian lihat template-nya, ini template-template yang bukan template kaleng-kaleng ya. Ini template yang udah real world solution gitu, yang udah, kalau saya boleh bilang sih, serverless-nya udah serverless yang tingkat production real, yang diimplementasikan di Netflix sekalipun, sama standarnya seperti itu. Atau dipakai untuk file processing. Template file processing ini biasanya dipakai kalau teman-teman, misalnya nih, kalian upload KTP misalnya. Terus KTP tersebut direcognize oleh API Lambda. Hasil KTP-nya kemudian dimasukkan ke storage lain ya dalam bentuk image. Paling paling make sense sih, misalnya kalian punya satu gambar utuh, terus dibuat thumbnailnya itu creating thumbnailnya pakai Lambda, terus hasil thumbnailnya disimpan di S3 yang lain. Makanya bentuknya ini gambarnya bucket ke bucket gitu ya. Nah gini, ini file processing. Kemudian ada new template with visual builder. Ini kalau kalian pengen creating application SAM, tapi buatnya drag and drop pakai ini, pakai apa namanya? Pakai visual infrastruktur composer tadi ya. Jadi pengen drag and drop, misalnya saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini, terus kalian hubungkan. Dan atau langsung jalan pakai standar biasanya. Saya akan pilih build from scratch supaya kalian paham dasarnya. Nanti kalau pengen belajar yang REST API file processing, itu ada courses yang cukup panjang yang saya tadi bilang. Saya pilih more application example, ya. Kemudian di sini ada banyak pilihannya, image resizing, tuh ya, contohnya dan sebagainya. Oke. Saya sekarang mau pakai Hello World Lambda ya, Hello World aja dulu ya, with Lambda. Saya akan klik ini. Oke, pattern for your project. Saya pilih ini. Klik. Oke, teman-teman akan lihat ini pakai apa gitu ya. Saya akan pilih .NET di sini. Dan di sini saya pakai SAM object model. Oke. Kemudian saya akan pilih di mana lokasi tempat saya menaruh kode saya. Oke, saya akan taruh kode saya saya taruh di workspace. Di sini saya akan buat Mari Belajar IT. Ya, ini saya buat folder nah ini ya, saya klik ini, kemudian saya klik open. Oke. Nah, kemudian enter name for your new application. Nah, misalnya saya buat application-nya adalah Hello World. Hello Mari Belajar. Oke, ya, saya akan buat seperti itu. Oke, ya. Tunggu dulu beberapa saat ya. Oke. Tunggu dulu beberapa saat. Oke. Nah, tunggu dulu beberapa saat, dia sebenarnya sih belakangnya dia nge-create a bunch of instruction gitu ya pakai CLI. Teman-teman bisa lihat di sini tuh aktivitasnya bagian bawah tuh ya. Oke. Oke, itu dulu, dan kita lihat di sini application builder-nya, di situ sudah ada hello, mari belajar, di sini ada hello world function, di sini ada function namanya hello world. Kalau kalian pengen ngelihat struktur code-nya, ya kita lihat di bagian sini, Explorer. Set. Nah, ini struktur code-nya. Ya, kita lihat struktur code-nya di sini ada sources ya. Ya, ada hello world project, kita akan buka function-nya .cs, klik di sini. Ya, oke. Nah, ini dia kodenya. Oke, kodenya. Oke, saya buat hero Mari Belajar. Ya, seperti itu. Oke, itu dia message-nya. Ini adalah kode function Lambda pada umumnya. Kalau kalian bingung cara buatnya, ya kalian tinggal tanya apa? Si Copilot aja. Saya mau cek dulu Copilot saya hidup nggak ya. Cara-cara ngecek Copilot hidup tuh biasanya sebelah kanan di sini ada gambar Copilotnya. Nah, ini dia. Copilot kita hidup. Ya, oke. Kalian tinggal tinggal bilang aja ya, add function of, misalnya add function to sum two number. Ya, gitu ya. Oke. Nah, oke, dia akan ngasih kodenya tuh. Nah, gitu kan. Nanti tinggal dimasukkan ke sana. Tapi bakal salah sih. Ya, karena lagi-lagi di sini kalau kalian bicara GitHub Copilot, dia lebih fokus ke sesuatu yang general. Kalau kalian pengen sesuatu yang spesifik, dia paham banget lingkungan Amazon, pakai Amazon Q. Ya, Amazon Q. Terus gimana kalau cara ngaktifin Amazon Q? Ya, cara ngaktifin Amazon Q, kalian bisa onboarding ke Code Catalyst. Tapi sayangnya ini berlangganan ya Amazon Q. Oke.
Kita akan coba di sini Amazon Q ada nggak sih? Seingat saya sih sudah include di toolkit ya, Amazon Q. Harusnya otomatis. Kemarin saya sempat mati. Oke. Nah ini ya, kalian harus install ini. Nah ini ya, Amazon Web Services kalian install. Tapi nggak saya install ya, saya sudah setia dengan GitHub Copilot. Nanti kalau kalian bisa put komen kalau kita pengen belajar Amazon Q di episode Mari Belajar IT selanjutnya. Oke, saya masuk ke AWS lagi. Di sini ada Hello World Function dan ini kita sudah jalanin Hello World Mari belajarnya gitu ya. Dan sekarang kita akan coba run ya. Jadi kalau kalian pengen lihat struktur kodenya, kalian lihat di function.cs ini di workspace ini ya. Saya selalu menyarankan kalian save workspace-nya ya dengan nama workspace apapun gitu ya. Oke, ini Hello Mari Belajar. Kita sekarang coba jalankan secara lokal. Oke, secara lokal gimana? Kalian pilih menu AWS-nya, kemudian klik play di sini. Ya, nanti kalian akan keluar di sini. Local invoke in debug configuration. Ini artinya konfigurasi lokal. Ya, oke. Di sini runtime-nya .NET 8, additional field-nya kalian bisa lihat apa ya. Oke. Nah, sekali lagi kalau pengen kalian ngeklik invoke ini, yakinkan Docker-nya jalan. Karena yang terjadi di belakang, begitu saya klik invoke, Hello World function ini akan dideploy dia akan create Docker, dideploy ke Docker, terus habis itu di-run dari Docker-nya. Kita coba invoke aja ya, tapi agak lama nih ya, tolong harap bersabar ya. Ya sebenarnya sih, bahkan saya juga nggak tahu, udah ngeklik belum ya? Udah ngeklik kayaknya. Saya udah ngerasa udah ngeklik. Saya takutnya udah ngeklik lagi. Oke, ya. Saya coba deh ngeklik lagi deh. Oke. Udah ngeklik tuh. Nah, udah ngeklik. Nah, ya itu ya. Oke, nanti dia akan deploy dulu. Kita tunggu dulu ya. Jadi proses yang terjadi adalah ya seperti tadi, akan dideploy ke kontainer dulu. Nah, kalau saya boleh cerita sih sebenarnya agak nyiksa sih kalau cuma buat Hello World dideploy ke kontainer gitu ya. Ya, kenapa? Karena untuk nge-build kontainernya aja udah lemes banget gitu ya. Oke. Nah, itu kenapa tuh? Ada error apa? Oke, same local validate sum. Kita biarin aja dulu ya. Oke. Untuk .NET CLI-nya file, jangan-jangan di sini saya nggak belum ada .NET CLI ya. Kita biarin dulu aja. Kita lihat view log kalau ada error, kalian bisa lihat. Jadi .NET CLI-nya juga kalian harus sudah selesai ya. Saya coba dulu ya command prompt ya. Saya cek dulu. Cara pengen tahu .NET CLI-nya ada, kita coba .NET ya. .NET info. .NET 9 ya. Tadi saya pakai .NET 8 ya. Ya, itu harus kalian perhatikan tuh. Ya. Oke, tadi error tadi karena kita punya version 9 ya, 8-nya nggak saya punya. Saya tuh jadi kalau pakai .NET itu cuma .NET yang apa ya, eh, yang latest aja gitu. Kadang-kadang saya langsung buang .NET yang nggak kepake. Tapi nggak apa-apa nih kita coba lihat. Oke, masih jalan tuh dia, masih berusaha tuh. Local info berapa kita tunggu aja. Nah itu emulation.NET start building image. Nah ini ya. Nah ini local image not found ya. Ya itu karena saya nggak install .NET 8 di sini ya. Oke, kita berdoa saja bisa jalan. Ini lagi ngedeploy nih, deploy. Oke, sementara mendeploy kalau teman-teman ada pertanyaan ya tulis aja di kolom chat ya. Oke, biar nggak kayak kuburan. Oke, yuk. Itu dia. Oke, sembari membiarkan sana, saya mau kasih lihat nih teman-teman kalau kalian perhatikan di sini. Ya, di sini ada layanan-layanan yang eh, didukung oleh SAM. API Gateway. Balik ya. Saya balik lagi sama tadi OS nih. Oke, ada API Gateway, ada App Runner, ada CloudFormation didukung. Oke, cancel dulu. Kemudian ada CloudWatch, CloudFormation, dan sebagainya. Ini masih mencoba mendebug tuh ya.
Ini errornya di iya tadi .NET-nya karena nggak ada .NET-nya ya. Oke. Nah, kalau kalian nanti gagal seperti ini, jadi nanti yakinkan kalian punya .NET yang serupa ya. Jadi itu cuma karena isu .NET-nya aja. Nah, kalau kalian gagal seperti itu, jangan putus asa ya. Kalian bisa invoke, tapi langsung ke cloud-nya. Ya. Jadi sekarang kita coba langsung ke cloud-nya aja ya. Di cloud-nya kan pasti ada runtime-nya .NET 8. Kita klik kanan di sana. Kita klik kanan di Hello Mari Belajar, kemudian kita deploy same application di sini. Deploy same application. Oke. Kalau pengen pengen coba lagi local invoke debug configuration ya ini ya. Tapi kita coba deploy same application. Oke ya. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Yang pertama adalah sync, yang kedua adalah deploy. Kalau ini masih development environment, kalian pilih sync. Ya, kalau sync ini benar-benar kayak di atas bawah dikonfigurasi ulang gitu ya. Kalau deploy itu kayak cuma satu aja dari CloudFormation ke atas. Nah, saran saya kalau pakai ini ya develop synchronize aja ya. Saya klik synchronize. Kemudian saya pakai region yang default yang ada di sini, yaitu North Virginia. Ya, oke, saya pakai ini. Kemudian setelah itu kita pilih default regionnya North Virginia. Kemudian stack-nya kita pakai ini ya. Stack-nya ini kita pakai yang baru aja ya. Mari belajar IT. Ya, ini ya, saya akan buat pakai Mari Belajar IT. Saya create new. Saya akan buat manage S3 bucket yang baru. Kemudian saya akan pilih di sini ada pilihan beberapa debugnya. Kita perlu debug atau enggak. Nah, debug login. Saya akan, kalau ini development, kalian klik ini ya. Kalau enggak development, ya nggak usah didebug. Nah, saya asumsinya ini kita nggak perlu debug karena cuma hello world doang. Saya klik OK. Ya, di situ. Di situ ada bla 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 bla. Can you trust? Saya bilang oke. Nah, ini. Dan kita sama-sama berdoa, teman-teman. Ya, kadang jalan, kadang enggak. Tapi kalau tadi sih saya udah tahu errornya karena .NET 8-nya nggak kita install. Kita jawab dulu dari Rick ya. Aplikasi serverless selain Netflix penerapannya apa saja yang cocok untuk AWS? Kalau aplikasi serverless itu cocok banget misalnya untuk untuk kegiatan aktivitas-aktivitas yang sifatnya pendek tapi banyak. Contohnya validasi kartu kredit. Jadi kalau kalian transaksi kartu kredit atau kartu debit secara online kan tiba-tiba begitu diklik bayar kalian pindah tuh ke website tertentu untuk dapat token. Nah, itu cocok banget Rick untuk AWS ini. Ya, oke. Terus misalnya digital signature. Ya, digital signature. Jadi kalau misalnya kalian punya dokumennya di S3, S3-nya kemudian panggil Lambda untuk digital signature terus diupload lagi ke file S3 lagi yang sudah terdigital signature. Jadi misalnya untuk tanda tangan sertifikat, tanda tangan ijazah itu bisa pakai ini, ya. Oke, jadi macam-macam di situ. Kalian lihat teman-teman ini seriusan di deploy ke US East ya. Ya, kalian bisa lihat itu kita deploy langsung ke luar angkasa sana, maksudnya ke cloud gitu ya. Oke. Tapi emang yang paling keren sih AWS sementara ini dipakai oleh Netflix ya. Oke. Jadi kalau Disney, Max, atau HBO itu nggak pakai Netflix ya. Oke. Amazon Prime ya pasti pakai Amazon sendiri gitu. Pakai AWS juga gitu ya. Oke. Tapi kalau AWS, kalau Amazon Video Prime, kalau kalian siapa tahu ada yang kalian langganan gitu, dia nggak pakai monolit, nggak pakai SAM. Dia pakai Elastic Beanstalk, pakai versi monolitik. Ya, gitu. Ya bebas-bebas aja ya milih arsitektur. Mungkin kalian bertanya, kenapa AWS yang mengusulkan SAM gitu ya? Ini sambil ngeklusip ya. Mengusulin SAM tapi tetap pakai yang monolitik untuk Elastic Beanstalk-nya. Ya kalau AWS kan nggak mungkin pindah-pindah ke provider cloud yang lain. Jadi ya udah pakai monolitik aja, nggak usah pakai cloud native. Kayak gitu ceritanya. Hmm, semoga nggak error ya. Oke. Ini stack creation-nya sih succeed ya. Jadi infranya sudah terbuka gitu ya. Oke. Sementara kita nunggu di deploy, kita coba lihat-lihat yuk di source code-nya yuk. Ya, sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada template YAML. Nah, template YAML ini adalah yang bantu mereka create composer. Jadi ini untuk buat
layanannya apa aja ya. Misalnya perlu apa aja di sini. Oh, ini perlu serverless function, ya bentuknya API dan sebagainya. Kalian bisa lihat ke yang lebih manusiawi dengan membuka, klik kanan di situ, terus open with infrastructure composer. Saya klik ya. Nah, template YAML-nya ini dibaca, terus dibuat jadi desain kayak gini. Nah, itu. Nah, itu ternyata kode kita cukup sederhana ya. Cuma dari API gateway, ya, terus kemudian masuk ke masuk ke function Lambda. Nah, nanti di dunia nyata kalian bisa drag and drop nih, enak banget. Kalian create-nya nggak harus hafal infrastruktur as code tuh banyak banget tuh ya. Ya, saya kasih scroll-scroll tuh ya. Layanan-layanan yang kalian bisa drag and drop. Jadi nanti drag and drop hasilnya YAML, YAML-nya di deploy pas kita melakukan hal ini. Ini kan kita lagi deploy nih. Sabar aja nih ya, masih lama gitu ya. Proses deploy emang lama, padahal cuma Hello World doang. Lagi-lagi kontainer emang bikin lama gitu. Nah itu ya kalian lihat ya. Ini kita lihat kodenya. Kalau kita klik di sini Hello World function-nya, ya kalian lihat klik di situ, nanti keluar resource properties-nya. Package type-nya di zip, runtime-nya .NET 8 gitu ya. Nah, gitu. Oke, kalian bisa lihat memorinya yang dialokasikan 512 memori, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kalian nanti pakai Lambda, pakai Docker untuk ini ya, yakinkan kalian punya RAM at least 16 GB ya. Oke. Karena kalau di bawah itu bakal lambat banget laptop kalian gitu ya. Jadi banyak teman-teman ini cerita aja, banyak teman-teman developer itu merasa kalau developer miskin tuh nggak cocok develop Docker. Make sense sih. Padahal kalau kita lihat Visual Studio Code ini benar-benar pro rakyat kalau saya boleh bilang. Nggak kayak Visual Studio yang lainnya. Ini Visual Studio ini menurut saya pro rakyat. Kenapa pro rakyat? Karena dia bisa dijalanin di level-level yang itu juga. Jadi itu dia eh, apa namanya infrastruktur komposer. Kalian bisa lihat di sini. Nah itu, oke. Jadi itu ngubah template YAML. Satunya lagi yang belum saya tunjukkan adalah Thread Composers ya. Thread Composer. Saya buka aja ya, karena itu kan harus aplikasi yang udah jalan. Saya buka file aja. Saya buka file di sini yang saya udah pakai Thread Composer itu di Hello World SAM ini. Nah ini Thread Composer. Nah ini Thread Composer. Nah kalian bisa lihat ya, ini contoh Thread Composer. Ya. Oke. Thread Composer isinya adalah ada berapa serangan di aplikasi kita, berapa kali ya. Terus kemudian harus diperbaiki berapa. Contohnya di sini ada 5 serangan yang harus kalian perbaiki. Kita klik ya. Nah, itu oke. Kita bisa lihat uh, arsitekturnya nih ya. Ini jadi mereka bisa generate ini loh teman-teman. Kita lihat thread-nya ya. Ada thread apa? Nah, ini ada thread-nya. Ya. Kita pengen thread-nya yang paling baru. Sort by priority. Nah, ini yang high. Ini thread-nya apa? Ya, ada orang yang mendeploy Composer tanpa menggunakan network restriction. Jadi ada orang ngedeploy Composer bebas dari mana aja. Nah itu risk-nya high-nya tinggi tuh. Jadi kalau di AWS tuh security serius banget. Jadi kalau kalian pengen deploy itu harus tempat tertentu, authentication tertentu gitu ya. Oke. Oke, kemudian di sini mitigation-nya harus ngapain, retrieve dan sebagainya. Ini di-generate oleh AWS-nya ya. Jadi nggak kalian ngisi sendiri. Ini di-generate oleh komposer dari sana, cuma kita keunggulannya bisa baca di sini. Udah, intinya sih itu. Ya. Jadi kalian kalau pengen tahu kondisi keamanan application ya bisa ambil Thread Composer, aktifin di sana, terus nanti tariknya di Visual Studio Code. Udah selesai belum sih dari tadi? Masih ya? Ini kan error yang tadi ya? Nih, oke. Oh, masih sinkronisasi Hello Lambda. Oke, ya. Oke, kemudian di situ ada treat-treatnya. Kalian bisa lihat medium dan sebagainya. Mitigation-nya harus ngapain gitu ya. Ini ada chatbot-nya. Ada apa saja yang harus dimitigasi. Nah, jadi sini nanti si AWS sudah ngasih saran kalian harus ngapain. Oke, jadi cukup cukup ini sih cukup lengkap ya kalau kalian aktifkan Thread Composer ini. Tapi bayar ya seperti itu.
Oke, itu dia ya untuk Treat Composers. Oke. Jadi kita balik lagi ke slide ya. Jadi nanti pertanyaannya adalah kapan kita pakai iOS Toolkit dan kapan nggak gunain. Pertama, kalau kalian pengen buat aplikasi SAM, kalian pakai iOS Toolkit. Kalau kalian pengen buat aplikasi bukan serverless, misalnya Elastic Beanstalk, nggak usah pakai iOS Toolkit. Pakai .NET biasa aja. Atau pakai PHP biasa juga nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi, khusus untuk SDLC yang basisnya SAM, kalian bisa pakai Toolkit. Kemudian, kalau kalian perlu buat infrastruktur yang kompleks, yang basisnya SAM atau microservices, kalian pakai iOS Toolkit. Jadi gini, karena pakai sistem microservices, jadi makin ruwet. Yang dulunya kalau monolitik cuma jadi satu aplikasi, microservices kan jadi 7, 8, 9, 10 aplikasi. Jadi banyak, karena jadi ruwet. Lebih baik pakai infrastruktur Composer. Nah, nanti kalau aplikasinya sudah di-deploy, kemudian nanti aplikasinya pengen dimonitor, kalian bisa pakai Treat Composer, gitu ya. Tadi saya udah sampaikan infrastruktur dan Treat Composer ya, jadi demonya kayaknya udah selesai juga untuk itu. Kita tinggal nunggu hasil deployment ke cloud. Ya, masih sinkronisasi aja nih. Kita balik ke sini ya, kita coba deh. Kalau masih gagal, mohon maafkan ya. Nah, kalau kalian pengen lihat berhasil atau enggak, kalian pilih di sini lambdanya. Oke, lambdanya keluar enggak? Mari belajar IT. Ini keluar nih, saya coba play ya. Oke, invoke di cloud. Nah, di sini ada remote invoke. Kita klik remote invoke. Nah, kalau remote invoke, kalian nggak perlu khawatir runtime-runtimenya ya. Nanti akan langsung di situ dipanggil gitu ya. Oke, kalau web view error nggak apa-apa. Nah, kita lihat tuh keluar ya. Nah, ini message hello mari belajar ya. Yes, akhirnya kita berhasil gitu ya. Ini keluar. Status code 200 mari belajar. Nah, gitu teman-teman. Ya, di sini juga udah kita lihat ya, sudah uh, aktif juga gitu ya. Oke. Nah, bisa nggak kalau kita ngehapus dari sini? Kita bisa aja ngapus dari sini, klik kanan gitu ya. Oke. Kita bisa delete dari sini, delete. Ya, seperti itu. Do you want to delete Lambda function? Kita klik delete. Ya, oke. Saya dilihat salah satu yang udah ada aja ya. Nah, itu nanti langsung dihapus. Cepat banget kan? Bayangin, daripada kalian masuk ke AWS Management Console, terus habis itu harus two factor authentication, terus habis itu harus ketik Lambda, terus habis itu kalian harus milih region bla 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 gitu ya. Terus habis itu baru ngapus. Lama. Mending pakai ini. Saya pengen hapus dua-duanya ya. Bisa sisain satu deh. Nah, ini. Nah, pada saat kita nge-deploy serverless, dia pasti akan mengkonsumsi S3. Kita lihat S3-nya ya. Nah, itu S3-nya banyak banget. Ya, oke, S3-nya banyak banget. Tapi S3-nya itu manage semua. Nah, jadi semuanya same bucket itu jadi satu sini. Jadi kalian jangan sampai hapus ini ya. Karena ini dipakai untuk semua same bucket model. Jadi uh, untuk log yang di-generate untuk composer, treat composer itu jadi satu. Jadi kalian jangan hapus ya karena itu. Biarin aja kalau kalian masih punya aplikasi di sana. Ya, jadi kalian bisa hapus sana. Saya cek dulu, saya punya isi itu yang nganggur nggak ini? Bisa nggak kita create isi itu di sini? Bisa, jangan salah gitu. Nah, itu. Tapi nanti create ke open ke eksternal website. Nah, gitu. Saat ini harusnya gitu. Ya, baru Lambda yang bisa di-create dari sini. Ya, gitu. Oke, itu dia teman-teman yang kita pelajari untuk hari ini ya. Oke, jadi kita tadi udah belajar tentang banyak fungsi untuk AWS Toolkit ya. Oke, dan ini ada sedikit informasi untuk event selanjutnya ya. Mungkin akan disampaikan oleh Melinda. Silakan Melinda. Ya, baik. Terima kasih Pak Ridi atas kesempatannya. Rekan-rekan, sebelum saya melanjutkan yang ada di layar rekan-rekan pada pagi hari ini, saya memohon bantuannya. Baru saja tadi dikirimkan tautan feedback untuk penilaian acara pada pagi hari ini. Untuk itu kami memohon bagi Bapak Ibu dan teman-teman rekan Sobat Mari Belajar yang sudah bergabung pada pagi hari ini dapat untuk mengisikan tautan formulir feedback guna penilaian dalam rangkaian kegiatan Mari Belajar IT AWS Toolkit for Visual Studio Code. Nah, rekan-rekan Mari Belajar, pada bulan ini, tepatnya di minggu ketiga, Mari Belajar mengadakan event. Setelah event ini, setiap minggunya kami juga mengadakan beberapa event, salah satunya ada Mari Belajar Premium. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat Mari Belajar yang tertarik dengan data, nah kami memiliki sebuah workshop yaitu memulai
analisis data dengan Python. Untuk investasinya hanya cukup 50.000 saja bagi 50 pendaftar pertama. Untuk itu bagi sobat Mari Belajar yang pada pagi hari ini ikut dalam kegiatan Mari Belajar IT, kami perkenankan untuk mendaftar silahkan karena penawaran masih berlaku yaitu 50.000 untuk 50 pendaftar pertama. Dan acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret pukul 2 siang. Untuk tautan pendaftarannya melalui go.maribelajar.org/webinar. Baik, untuk, infonya seperti itu Pak Ridi. Terima kasih bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti pelatihan tentang analisis data dengan Python, dapat segera mendaftar di go.maribelajar.org/webinar. Terima kasih Pak Ridi, terima kasih Oke, makasih Melinda. Jadi teman-teman itu ya, kalau teman-teman tertarik dengan rekan-rekan. Python, ya, kalau teman-teman tertarik dengan Python, kalian bisa join ini. Nah, jadi, oh iya, kalian juga harus tahu ya, kalau sebenarnya ini bukan cuma ini aja, bukan cuma apa namanya, bukan cuma kode C# juga, tapi Python juga bisa, Golang juga bisa. Jadi kalian bisa melakukan hal yang sama untuk teknologi yang berbeda gitu ya. Oke. Oke, dari saya mungkin itu teman-teman ya, dan tidak terasa kita sudah nyaris 1 jam dan kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari apa itu AWS Toolkit, bagaimana menginstalnya ya, kemudian setelah itu bagaimana mengkonfigurasikannya. Kita juga sudah belajar serverless application model ya, serverless application model. Dan kemudian kita belajar infrastruktur Composer juga itu apa, walaupun masih singkat sekali. Kemudian kita juga belajar Treat Composer. Ya, mungkin dari saya itu dulu, teman-teman. Terima kasih sekali sudah bergabung di sesi Mari Belajar IT. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Mari Belajar IT. Terima kasih. Thank you.